Audio Jungle. Damang dainang dohot yanakon nami remaja na poso bulung horas madihita saluhutna. Adorang sumanggula hita manipat sadarion naing marsaringar hatani dibata di tonga-tongata alani tapaho maruhata martangiang mahita. Mauliate husubaho kami tuadupamu natotong marmudu dohot mangudut hosa hanguluan nami satu sadarion. Dina diluaso hami dungo sian pedoman nami di manubuton lahu mangula silon nami. Pasu-pasu ma akan niulan di tangan nami asa gabilas ni roha dohot puji-pujian di culung. Tuhan, naing bigion nami hatami nagabi bohal di partodion nami. Mangido hami asa ukap roha dohot pikiran nami asa tama hami macalo dohot mangatusi hatami dohot dinggan. Amin. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani dibata nagabe renungan sadarion dari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dienet do sian tulu Musa 10 sia ayat 10 namaddo. Dang jadi hosomemu dongamu di bagasan roham alai ikon marsipaingot ho tu dongamu asa unang mania dosa ho alai ibana. Di bahasa Indonesia di dok, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Damang dainang dot yanakon nahina holongan. Ya buku tulu Musa manang naginoran kitab imamat. Imanan ini suraton nisi Musa di tahun 1445 sahatu 1405 sebelum Masehi. Ima nama naringoti habadioni dibata manang kekudusan Allah. Kitab imamat ini dituliskan untuk mengajar bangsa Israel dan para imam mengenai cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian dan untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Sebagaimana firman Allah kepada Musa dalam Imamat 19 ayat 2 yang mengatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Dalam nats hari ini, Allah berfirman kepada Musa untuk disampaikan pada bangsa Israel, "Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu." Firman ini mengingatkan bangsa Israel untuk memenuhi panggilan keimanan
mereka dengan cara hidup suci, secara moral dan rohani, terpisah dari bangsa-bangsa lain dan taat kepada Allah. Sekarang, bagaimana dengan kita ketika Tuhan memanggil kita untuk hidup suci dengan berfirman, "Jangan membenci saudaramu"? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, adanya perasaan benci bisa datang sebagai respon diri atas perilaku tidak menyenangkan dari seseorang atau sekelompok orang terhadap diri kita. Bisa berupa kejahatan, kekerasan, ataupun pengkhianatan. Ketika kita membenci seseorang, maka sesungguhnya kita sedang mengumpulkan energi negatif dalam diri kita dan berdampak pada kesehatan mental yang mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan bagi kehidupan kita dan juga orang lain. Adong padohan nihita nama dok, hauna jonok do nama siososan. Terjemahan langsung dalam bahasa Indonesia, kayu yang berdekatanlah yang dapat bergesekan. Artinya, justru dari kerabat atau saudara terdekatlah yang bisa menjadi sumber perselisihan karena saking seringnya bersinggungan. Seperti cabang pohon, walaupun tumbuh dari satu induk, tetapi karena letaknya berdekatan, sangat mungkin malah bergesekan hingga kulit pohonnya menjadi terluka. Firman Tuhan ini sungguh menjadi poda si paingot buat kita orang Kristen Batak, supaya jangan membenci saudara kita. Siapakah yang dimaksud dengan saudara kita? Dalam lingkaran terkecil, saudara ima akka namarhahamarangi namariboto. Dalam pengertian yang lebih luas, saudara bisa bermakna sebagai kerabat, saudara semarga, tetangga, saudara seiman, sampai saudara sebangsa dan setanah air. Bahkan dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Sekali lagi kukatakan, di dalam hatimu. Hati adalah bagian terdalam dari diri kita yang tersembunyi dan tidak bisa dilihat orang. Tetapi sekalipun dalam dan tersembunyi, Tuhan tetap tahu, karena Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh maha tahu. Didok di Yeremia 10 ayat 10, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Sebagaimana ranting yang berdekatan dan selalu bergesekan, pada akhirnya membuat kulit pohon menjadi terluka. Begitu juga dengan hati. Hati bisa menjadi terluka karena memelihara rasa benci, tidak hanya pada orang yang dibenci, tapi juga bagi diri orang yang membenci. Kalau kita sudah menyadari bahwa dampak negatif dari memelihara rasa benci adalah luka yang akan menggerogoti tubuh dan jiwa kita dan sesama, maka ketika kita digoda iblis untuk membenci seseorang, firman Tuhan hari ini mengingatkan, haruslah kita berterus terang menegur orang tersebut supaya tidak mendatangkan dosa bagi diri sendiri karena ulahnya. Tentunya di sini kita diajarkan untuk memiliki sifat yang terbuka dan tidak menjadi pendendam. Sifat pendendam ibarat menyimpan bara yang sewaktu-waktu bisa terbakar jika tidak bisa dikendalikan dan akhirnya menjadi dosa bagi kita. Dan ini tidaklah dikehendaki Allah bagi umat pilihannya. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana cara kita dalam menegur seseorang. Cara menegur seseorang dengan tujuan baik tentu berbeda dengan cara menegur seseorang
untuk tujuan yang tidak baik. Menegur secara terbuka dengan tujuan mempermalukan seseorang tidaklah baik, dan itu tidak dikehendaki Allah. Lantas, bagaimana cara menegur atau menasihati orang menurut Alkitab? Di dalam Matius 18 ayat 15, di sana Yesus berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali." Bagaimana jika ia tidak mendengar teguran kita? Matius 18 ayat 16 mengatakan, "Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan." Terus dilanjutkan ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, "Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai." Molodung taulahon khobar tunatar surati, dauma akabada-bada, parsialisihan, dohot akahosom ni roha siad dirita, Roma akalas ni roha, akaparlaban, dame dohot pasu-pasuna, marsanga ma debatata. Amin. Sebelum tak tutup di bagasat tangyang, naeng majolo hita maridde, sian buku de nomor 620 lalu, ayat sada dohot 2, judulna, Tuhan jojo marsa dongaki. Tutup masa lagi Allah masalah tambahin lagi mataku akan baru lagi kurang Kipetu pasone mampan jutrohani domaku pe pikiran hatana kurang ture kurang tapasada marohatta maratangiang mahida. Mauleate husobau kami tua dopamu, naupai ngoton hami sadarion, asa unang masih hosoman, alai kodo masih paingotan, asa tubuh dame di tonga-tonga ni keluarga nang humalian. Utangnya kok kami huriami, siya namenek satu nama gudang, pasu-pasu maakaya na konami di proses pertumbuhan, dia ke persikolan, dia ke perkuliahan, dia kana so daput parkarejuan manang naung karejo, dia ka naung merokap manang natongon mangalului sirokap nitordina, nang hami akan atorasna diragam siulaun tugas dohot pelayanan nami, salehom maak kahahipason gogo dohot parlaban lahu mangula siulaun nami kabe habaoran ni pasu-pasum di tonga-tonga ni keluarga huria nang masyarakat. Pasu-pasu maak kana mabalu dohot akan atoras naung matua salehom makahahi pason dame dohot las niroha lahu marmulu sude poparanna asa conok tuho.
dang marnalo jahami Tuhan mangido asini roham, tuak kana toras nasihol di parianak konon, selehom maurak natugu nagabi penerus di tonga-tonga ni keluarga, pos rohanami nalehonomui hobar di tikina. Utang yako kami, natongon marulang tahu sadarion, ima inang megawati berupa jahitan, sian wik diaspora, selehom ma umur nagajang, hahi pasod dohot las ni roha, gabi tiang dua di tonga ni keluarga. Om matangiang dohot helek pangiduan nami, say jalo may di bagasan guar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Asini roha ni Tuhatta Yesus Kristus, dohot holong ni roha ni dibata ama, dohot parsauran ni ton di perbadia, ima naman dongan hita olat nyon ro di saleleng ni lelengna.